Punten kanggo mikna kali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin ibu-ibu sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajlis, yang mana tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Tidak terasa jemaah sekalian, kurang lebih 3 bulan lagi ya kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan kalau kita melihat di kalender antara tanggal 18 atau 19 Februari ya, 18 atau 19 Februari tahun depan, 3 bulan itu tentunya bukan waktu yang lama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau menggunakan media sosial seperti ini, mungkin nanti dibuatkan backdrop ya, dibuatkan backdrop. Kan sekarang ada tiang yang mobile, tiang itu bisa dipindah-pindah, bisa dibongkar pasang gitu kan. Ukurannya itu kalau di ukurannya untuk tiang yang paling kecil ya, itu antara 3 meter ke 2 meteran. Jadi lebarnya 3, tingginya 2, tidak sampai 2 meter sepertinya. Jadi kalau posisi duduk begini masih bisa kelihatan. Jadi bisa kalau ada kegiatan di mana bisa dipasang, nanti mungkin di belakangnya ada tulisan MT ataupun apa ya. Nanti bisa dibuatkan ya. Kalau tidak ada yang buatkan backdropnya, nanti saya desainkan. Ya. Yang penting apa kata-katanya, logonya apa, bisa dibuatkan insya Allah ya. Sekaligus juga kalau kita mau berfoto bersama itu kan, orang nggak akan bertanya-tanya ini kegiatan apa, di belakangnya sudah ada tulisan dan bisa update status kan. Ya, ada namanya update status. Tujuannya adalah bukan kita ria, tapi juga ingin mengajak orang lain untuk melakukan ya kegiatan yang sama. Walaupun namanya netizen itu ya tidak sama ya, kadang ya mendukung, kadang sebaliknya ya.
Ya, makanya sikap netizen itu harusnya kalau netizen Islami itu jadi menulis sesuatu ya berpikir sebelum menulis. Karena pasti setiap orang yang memposting sesuatu itu yang tahu tujuannya adalah yang memposting. Ya, tapi orang yang melihat postingan kita, nah beragam lah tanggapannya, ya dan macam-macam, dan itu ya biasa dalam dunia media sosial. Ya memang kalau sudah bermedia sosial harus siap dan tahan di tidak semua orang berpikir sama, ya tidak semua orang berpikir positif. Tiangnya mungkin bisa lihat di online juga banyak ya. Lebih murah di online daripada offline untuk sekarang ini ya. Ada tiang yang besar ya, ya tiangnya yang mungkin itu untuk ya kalau sekalian besar gitu, karena maksudnya kalau besar itu bisa dipendekin, bisa ditinggiin. Suatu saat kita butuh foto bersama berdiri, tiangnya tinggal dinaikin kan. Kalau posisinya duduk seperti ini, tiangnya dipendekin. Kalau yang sekalian ya besar, mungkin di harga 300-an ya. Dan itu bisa dilipat-lipat, bisa dibawa ya di acara apapun ya kalau kita ada kegiatan. Nah, baik Ibu sekalian, ya maka Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali membahas kitab Syarah Ushul Iman, dan kita sudah masuk di halaman 19 yaitu As-Tsani, tengah-tengah Bu ya. As-Tsani al-imanu bi rububiyatihi. Ya, al-imanu bi rububiyatihi. Oh, 18 ya. Eh, 18 al-wajhu ats-tsani. Ya. Baik. Al-wajhu ats-tsani itu ya. Oh. Wa mazalati ijabatu da'in, yang itu ya. Iya. Kok tanggung ya berhentinya ya. Iya. Enggak apa, kita langsung ke bawah aja Bu. Ya, langsung ke bawah saja supaya bahasanya sempurna ya. Baik. Pembahasan kita adalah berkaitan dengan iman terhadap Allah. Iman terhadap Allah itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, iman kepada Allah itu adalah cakupan yang pertama atau poin yang pertama adalah al-imanu biwujudillah. Iman terhadap wujud Allah. Wujud artinya adalah keberadaan Allah. Allah itu ada. Dalilnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan ada 4. Ada dalil fitrah. Dalil fitrah itu naluri, insting, ya, berpikir logika yang positif bahwa tidak mungkin ada sesuatu itu tanpa yang mengadakan. Ya, itu adalah naluri. Ya, berpikir kritis tetapi benar. Yang kedua adalah dalilnya al-aql, akal, secara akal ya. Dan yang ketiga, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada adalah dalil syar'i. Syar'i itu sumbernya 2, Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang keempat adalah dalilnya adalah yaitu kaitan dengan al-his, indra, ya, panca indra, ya, bisa dirasakan.
Karena sesuatu yang bisa kita rasakan belum tentu kita bisa lihat. Seperti angin, kita katakan angin itu ada, tapi kita tidak bisa melihat angin itu gimana itu. Tahu itu angin itu ada kalau ya ada sesuatu yang terkena angin itu bergoyang, ya itu tandanya ada angin. Itu secara indera, ya. Nah, ini yang pertama adalah berkaitan dengan dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu ya ada. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, ya, adalah al-wajhu ats-tsani. Ya. Yang kedua, ya, anna ayatil anbiya, anna ayatil anbiya ya. Al-wajhu tsani anna ayatil anbiya, bahwa tanda-tanda kenabian, ayat, ya, tanda-tanda kenabian maksudnya adalah tanda bahwasanya nabi itu ada, benar-benar ada. Allati tusamma, yang tusamma, ya, disebut dengan al-mu'jizat. Tusamma al-mu'jizat. Ya. Artinya tanda-tanda kenabian itu benar itu dengan adanya mukjizat. Karena hanya seorang nabi saja yang memiliki mukjizat, sesuatu yang tidak bisa secara akal logika, akal kita tidak akan masuk. Jadi salah satu di antara bentuk, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan nabi yang membawanya adalah benar, maka nabi, ya, diiringi dengan adanya mukjizat. Mukjizat itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh seorang nabi yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ya, kadang kita selalu mengatakan ini mukjizat katanya. Ya, kadang kalau dalam pembicaraan kita dan kita dapat sesuatu yang membahagiakan, ini mukjizat, kan? Ya, keistimewaan. Wa yushahiduha an-nasu, wa yushahiduha an-nasu, dan orang-orang yushahiduha, melihatnya. Setiap nabi itu ada mukjizatnya, dan setiap mukjizat nabi itu pasti bisa dilihat oleh manusia di zamannya. Bisa dilihat, bisa disaksikan, ya. Au yasma'una biha, yusma'una, ya, au yusma'una biha, bisa dilihat, bisa didengar, ya, yusma'una, sami, bisa didengar. Burhanun qati'un ala wujudi mursalihim. Burhanun qati'un ala wujudi mursalihim. Burhan dengan terang, jelas. Qati, ya,
secara jelas, ya artinya burhan, ada bukti qati yang jelas an wujudi, akan keberadaan mursalihim, utusan mereka, bahwasanya mereka itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengutusnya? Wa huwallahu taala, adalah Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha, karena hanya itu mukjizat. Karena mukjizat itu umurun kharijatun an nutaqil bashar. Umurun kharijatun an nutaqil bashar. Karena mukjizat itu adalah umurun, perkara, kharijah, di luar, an-nutaq, kemampuan, ya, bashar, manusia. Jadi mukjizat itu adalah umurun kharijah, ya, perkara yang di luar kemampuan manusia. Yajriha Allahu, yajriha Allahu ta'ala ta'yidan li rusulihi, ta'yidan li rusulihi wa nasran lahum. Yajriha Allahu, Allah melakukannya. Jadi yajri itu sebenarnya mengalir, ya. Ya. Allah melakukannya, Allah Ta'ala melakukannya ta'yidan, sebagai penguat, li rusulihi, akan kebenaran utusannya, akan kebenaran seorang rasul atau para rasulnya. Wa nasran lahum, dan menolong lahum, mereka. Ya. Jadi salah satunya bahwa seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara apa? Melalui nabinya. Melalui apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Dan orang yang menyampaikan sesuatu yang datang dari Allah itu memiliki keistimewaan yang di luar kemampuan manusia, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa para nabi itu adalah utusan Allah. Makanya ada kemampuan-kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa. Dan bisa jadi bahwa mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu, selain tadi sebagai bentuk kebenaran bahwa dia adalah seorang utusan, yang kedua, mukjizat itu juga sebagai bentuk pertolongan yang Allah berikan kepada nabinya. Contoh misalkan Rasulullah SAW, salah satu mukjizat yang dilihat, disaksikan, ya, adalah ketika Nabi SAW dikejar-kejar oleh orang Taif. Dikejar-kejar oleh orang Taif
oleh para pemuda, anak muda Taif, dilempari batu. Ya. Dan Rasulullah bisa selamat. Ya, termasuk mukjizat yang bisa kita lihat dan saksikan dari diri Rasulullah adalah ketika beliau bersembunyi di gua apa? Gua Sur. Iya. Yang Gua Sur sendiri tidak dalam-dalam amat gitu kan. Iya. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang musyrikin Quraisy tidak mampu melihatnya. Bahkan ada satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul ketika berada di Gua Sur tersebut. Jadi ketika Nabi dikejar oleh pemuda bayaran Quraisy dan kemudian naik ke sebuah bukit, ke sebuah gunung dan masuk ke sebuah gua kecil. Bukan gua sebenarnya ya. Ya. Kalau gua itu ya dalam, ya. Ini ya diistilahkan dengan gua. Tentu bukan gua bahasa Indonesia. Beda gitu kan. Apa kata siapa yang membersamai Rasulullah ketika masuk ke dalam Gua Sur? Abu Bakar. Ya. Ketika akan masuk ke dalam gua tersebut, maka apa kata Abu Bakar? Jangan engkau masuk dahulu sebelum aku melihat, memastikan di dalam itu aman. Maka kemudian Abu Bakar pun masuk dan beliau melihat ada 3 lubang. 2 lubang di atas, 1 lubang di bawah. Akhirnya beliau buka bajunya, kemudian beliau sobek bajunya menjadi 2 lubang atas beliau tutup dengan kedua baju yang beliau sobek. Dan itu adalah merupakan lubang tempat keluarnya binatang berbisa. Kemudian yang satunya lagi beliau Abu Bakar itu duduk bersandar, ya, dan kakinya selonjoran, dan kaki selonjoran itu kedua-duanya menutup kakinya itu menutup lubang yang di bawah. Jadi lubang yang di bawah beliau tutup dengan telapak kakinya selonjoran. Ya, maka ketika beliau sudah melihat kondisi aman di dalam, maka kemudian beliau memanggil, ya Rasulullah, masuklah. Maka Rasulullah masuk, istirahat sejenak. Bahkan sampai Rasulullah tertidur di atas kedua paha daripada Abu Bakar. Tidak lama kemudian Abu Bakar kakinya bergerak. Ya, ternyata tersengat binatang berbisa. Ya. Dan disitulah bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilihat kaki Abu Bakar terluka oleh binatang berbisa, maka kemudian beliau memegang kaki daripada Abu Bakar dan kemudian meniupnya. Dan kemudian sembuh. Ya. Nah, makanya dukun tuh ya. Dukun itu ya ikut-ikutan. Ya, apapun ditiup. Ya. Bahkan mungkin kalau ibu-ibu juga sama, anak-anak kita kalau yang masih kecil ya. Kalau jatuh kan obat pertama itu ditiup. Nah itu sembuh itu anak itu. Sembuh, nangisnya repeh gitu kan, langsung diam. Itulah obat warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya obat ini tidak berlanjut. Ya, tidak berlanjut ketika sudah agak besar sedikit, obatnya langsung kemana? Ke dokter. Coba kalau diobati sebagaimana kita saat mengobati waktu kecil. Karena tiupan orang tua terhadap anak itu obat. Ya. Nah sayangnya ini warisan Nabi yang ditinggalkan kita hari ini. Ya. Contoh, ya, yang akhirnya tiupan itu menjadi hukum dalam Islam. Ya, salah satu sunnah ketika menjelang tidur itu kan, ya, menempelkan kedua telapak tangan dan kemudian meniupnya. Ya, meniup tangan itu, at-tanafus, tiupan sedikit
bukan sekedar tiupan biasa. Tiupan sedikit semburan, sedikit semburannya, tidak banyak-banyak. Gitu kan. Kenapa? Karena nanti akan diusapkan ke kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Bayangkan tiupan itu yang kata Rasulullah SAW ketika diletakkan di kedua tangan, dibacakan 3 ayat suci Al-Quran, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, itu akan menjaga dia dari gangguan tidurnya. Tapi ternyata bukan hanya sekedar tiupan saja, ada doa-doanya itu kan. Ya, salah satu doa untuk mengobati orang sakit itu membaca 3 surat tadi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian tiup di tubuh yang merasakan sakit. Yang dilarang meniup itu adalah ketika makan atau minum. Ketika kita makan yang panas-panas, minuman yang panas-panas, ya, ditiup itu dilarang. Ya. Tidak boleh meniup minuman kan. Nah, bagaimana kalau ada orang misalkan minta air kemudian ditiup-tiup, itu kan bisa mendatangkan penyakit. Kenapa Rasulullah melarang meniup makanan minuman yang panas? Karena itu bisa mendatangkan penyakit. Mungkin ibu-ibu kalau ngasih makanan bayi ya, nah itu biasanya kan tiup-tiup kemudian dikasih. Ya, itu dilarang. Lebih baik digayem, dikunyah, kemudian dikasih ke anak. Ya mungkin ibu-ibu pernah ngalami itu kan? Ya, orang tua kita dulu kalau ya, karena makanan anak-anak kita dulu keras-keras, beda dengan sekarang kue mari ataupun apa ya, lembut-lembut ya. Ya, orang tua dulu mau ngasih opak kepada anak-anak gitu kan. Ya, dengan cara dikunyah, habis kunyah kemudian dimakan gitu kan, apa diberikan kepada anaknya kan. Jadi babon gitu. Sekarang itu tidak ada sekarang itu. Ya. Dan masya Allah, ya, anak-anak itu sehat, gitu kan. Nah, itu boleh, gitu kan, boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah ditiup. Nah, ini salah satu bentuk mukjizat. Ya, jadi kita bisa mengetahui bahwasanya Allah itu ada melalui apa? Melalui para nabinya. Salah satu bukti Nabi itu adalah benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang nabi itu adalah apa? Mukjizat. Ya, yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Maka disebut dengan umurun kharijah, perkara yang di luar nalar. Kita balik lagi ke belakang ketika Halimatus Sa'diyah membawa Khadijah, dan Halimatus Sa'diyah bersama suami, bersama anak kecilnya, kemudian ingin merawat Nabi SAW, membawa seekor keledai, seekor kuda yang kondisinya ya tidak bisa menghasilkan air susu gitu. Tapi ketika ya merawat Rasulullah SAW, maka dia menjadi besar dan bisa mengeluarkan ya minuman yang menyegarkan dan bisa berbagi kepada orang lain. Makanya 2 tahun kebersamaan Halimatus Sa'diyah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Taif, merasa ada hal-hal yang di luar nalar, segalanya dimudahkan, maka dia datang ke Mekah meminta kepada Aminah dan Abdul Muthalib untuk melanjutkan perawatannya, mengasuhannya. Jadi bukan hanya 2 tahun, 4 tahun. 2 tahun pertama dikembalikan kepada Aminah, tapi kemudian Halimatus Sa'diyah minta diperpanjang. Padahal Aminah tidak pernah memberi apapun. Ya. Abdul Muthalib tidak pernah memberikan apapun, tetapi kebersamaan Rasulullah bersama Halimatus Sa'diyah mendatangkan keberkahan. Nah, di situ juga salah satunya apa? Merawat anak yatim. Ya, merawat anak yatim ketika benar, maka Allah akan limpahkan rezekinya dari segala arah. Itu sampai 4 tahun. Kapan dikembalikannya Rasulullah kepada Khadijah? Ada ketika usia 4 tahun menjelang 6 tahun. Itu juga disebabkan karena ada peristiwa
Peristiwa apa? Peristiwa pembelahan dada. Yang kata teman-temannya Rasulullah di masa kecilnya, mereka mengatakan Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Itulah yang menyebabkan Halimatus Sa'diyah khawatir terjadi apa-apa, maka kemudian beliau kembalikan kepada ya Aminah. Nah, itu mujizat ya. Dan untuk kita, ketika seseorang diberikan kelebihan, kemampuan, itu bukan mujizat gitu kan. Ya, bukan mukjizat. Ya. Tapi itu merupakan apa? Keberkahan yang Allah berikan. Bahkan bisa jadi ya, sesuatu yang Allah berikan kepada kita padahal kita jauh dari Allah, itu yang disebut dengan apa? Istidraj. Bahasa Sundanya apa? Nyungkun. Ya. Bukan dia punya mujizat, ya bukan. Ya. Sebagaimana pemasukan dan pengeluaran kita di rumah, lebih banyak mana? Pemasukan apa pengeluaran? Ya, lebih banyak pengeluaran, tapi sampai hari ini cukup kan? Cukup. Makanya kalau pengeluaran jangan dihitung. Ya. Kalau dihitung tidak akan cukup. Ya. Pemasukan yang harus dicari gitu kan. Pemasukan bisa di pengeluaran, keluarkan saja. Ya. Ya, karena orang memikirkan pengeluaran, pemasukan 1 bulan dengan pengeluaran 1 bulan ketika dicatat ya antara kebutuhan dan pemasukannya tidak akan cukup. Tapi bagaimana Allah memberikan keberkahan itu? Itu bukan mujizat, berkah. Dan luar biasa jemaah sekalian. Orang mah punya uang tuh M dan T gitu kan. Ya kan? Triliunan, kita berpikir triliunan bisa apa gitu. Ya. Di masyarakat itu Masya Allah gitu. Ya. Bahkan tidak punya uang, kalau di kampung-kampung itu 10.000 itu suatu hal yang berharga. Petani itu kalau nyangkul di sawah itu mungkin kalau sekarang ukurannya 50.000 atau 60.000 sabeduk kan. 60.000 dengan beli bakso kalau dia sendirian ya 10.000, kalau anaknya minta, istrinya minta, tidak akan cukup ya. Ya. Makanya jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita gunakan. Belum tentu apa yang kita miliki bisa kita gunakan. Dan harta itulah yang akan ya memberikan apa? Dimintai pertanggungjawabannya. Digunakan untuk apa? Ketaatan atau tidak. Nah, ini salah satu di antara ya mujizat. Ya, mujizat itu adalah salah satu di antara tanda bahwasanya seseorang itu bisa mengenal Allah melalui nabinya lewat apa? Mujizat. Contoh, ya. Misal dzalika, ya, di antara contohnya, misal, ya. Misal itu bahasa Arab kan. Ya. Walaupun katanya bahasa Indonesia ini termasuk 10 bahasa internasional ya, yang banyak dipakai. Tapi ternyata banyak bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Misal dzalika, zalika contohnya yang demikian itu, misal contoh zalika hal yang demikian ya, ayatu Musa sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang berkaitan dengan Musa, tanda-tanda ya kenabian Musa alaihi salam. Hina amarahullahu ta'ala, hina amarahullahu ta'ala ayyadriba bi asahul bahri. Ya. Di antaranya adalah kenabian Musa alaihi salam, hina ketika, hina ya, hina ini juga ya bahasa Arabnya hina ketika
Beda dengan bahasa Indonesia hina. Ya, hina, ya kan? Amarahullahu, ketika Allah memerintahkan, amarahu memerintahkannya, Allah Ta'ala ayadriba, memukul, bi'asahu, dengan tongkatnya, al-bahri, lautan. Fadarabahu, maka Musa memukulnya, fanfalaqa, dan terbelahlah asyratariqan, isna asyara, isna 2, asyara 10, jadi 12. Tariqan, jalan, yabisan, yang kering. Ini salah satu mukjizat, dan itu disaksikan, dilihat, didengar, ya. Ketika Musa sudah terdesak dan tidak ada jalan lain, maka Allah menyuruh untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, dan kemudian ya terbuatlah jalan, jadilah jalan yang kering sebanyak 12 lintasan. Jadi bukan satu lintasan, 12 jalan. Ya. Wal ma'u, dan air, bainahuma, di antara kedua jalan itu. Jadi ya kayak gang kecil, ya. Kiri kanannya ya air, kal jibal, seperti gunung. Mungkin seperti seseorang berjalan di samping akuarium besar gitu. Dia bisa melihat airnya, bisa melihat lautnya, tanah yang diinjak dalam keadaan kering, jalannya. Jadi bukan satu jalur, tapi ada 12 jalur. Kenapa 12 jalur? Karena umat Nabi Musa itu termasuk di antara umat yang banyak, yang hari ini disebut dengan Bani Israel, Yahudi. Tapi Yahudinya beda dengan Yahudi di zaman Musa alaihi salam. Ya, umat Nabi Musa disebut dengan Bani Israel. Dan sifat Bani Israel itu ngeyel, ya, tukang protes, cerdas, tukang protes, ngeyel. Itu sifat orang Yahudi. Cerdas, iya. Memang orang Yahudi itu rata-rata cerdas, pintar, ya. Kemudian ngeyel, dan orangnya adalah tidak bisa memegang janji. Orang Yahudi itu, orang Yahudi, orang Nasrani itu salah satu sifatnya adalah mereka tidak bisa pegang janji. Pasti kalau ada perjanjian dilanggar, ya. Kalau ada perjanjian apapun itu pasti dilanggar kalau sama orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, dan ini terjadi ke Palestina, kan? Sudah ada perjanjian, ya. Tapi kemudian mereka melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Mereka melanggar janjian. Makanya kalau ada kesepakatan, ya, nota kesepakatan dengan mereka, ya, pasti mereka itu akan melanggar janjinya. Kenapa? Karena itu, ya, peristiwa itu bukan hanya di zaman Nabi Musa alaihi salam, di zaman Rasulullah saja. Kan ketika terjadi Baiat Aqabah, atau sebab kemudian Rasulullah membebaskan kota Mekah, membebaskan kota Mekah, itu salah satu di antara sebabnya adalah karena apa? Karena terjadi pelanggaran kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Baik yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi.
dan bisa pegang janji kalau orang Yahudi. Itu ciri sifat orang Yahudi. Nah, kalau kita suka melanggar janji, ya, itulah salah satu di antara sifat dan karakternya ya orang-orang Yahudi. Makanya Allah sebut dengan ad-dallin. Ya. Orang-orang yang tersesat. Bukan tidak tahu kebenaran, tahu, tapi mereka adalah orang yang selalu melanggar ya, aturan. Nah, ini salah satu di antara bagaimana Allah itu ada, dibuktikan dengan hadirnya para nabi, dengan mukjizat yang diberikan. Supaya apa? Tujuannya supaya orang percaya dengan apa yang disampaikan oleh para nabinya. Makanya apa kata Nabi? Rasulullah pernah mengatakan, iya, umatku di masa yang akan datang ada termasuk umatku yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka taat kepadaku, padahal mereka belum pernah bertemu denganku. Kita yang dimaksud. Kita jauh bertemu dengan Rasulullah, tapi banyak di antara kita mudah menerima ajaran Rasulullah. Dulu kaum musyrikin yang gaulnya bersama Nabi, setiap hari bisa bertemu dengan Rasulullah, sangat sulit menerima kebenaran itu. Iya. Walaupun tentu ada orang-orang yang siap menerima kebenaran itu. Ketika Musa memukul lautan terbelah menjadi 12 ya belahan lautan dalam keadaan kering, si kiri kanannya adalah seperti gunung, ya air seperti gunung, dan terlihat ya ikan-ikan yang ada di samping kiri kanan mereka. Bahkan dikatakan, sebagian mengatakan, jika di antara ya umat Nabi Musa mau ngambil ikannya, bisa diambil gitu kan, tanpa airnya harus tumpah gitu kan. Ini apa? Sebagai bukti bahwasanya Allah itu sayang kepada mereka itu. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah selamat? Ya, sudah selamat di daratan dan orang-orang ya Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ketika mereka sudah selamat? Mereka katakan, ini adalah hasil jerih payah kami gitu kan. Itu orang Bani Israel. Makanya mereka selalu ngeyel. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'auhayna ila Musa fa'auhayna ila Musa anidrib bi asaqal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin qattudil azim. Ya, fa'auhayna ila Musa anidrib bi asaqal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin ya qattudil azim, qattudil azim. Ya, fa'auhayna, maka ketika kami mewahyukan ila Musa, kepada Musa, anidrib bi asaqal bahra, pukulah lautan itu dengan tongkatmu, fanfalaqa, maka terbelahlah lautan itu, kullu firqin, dan setiap belahan ya qattudil azim, adalah seperti gunung yang besar. Artinya jalannya itu lebar dan luas. Ini kenapa disebut bahwasanya umat Nabi Musa itu banyak, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala harus membuat jalan itu 12 jalan besar supaya dilewati oleh orang-orang ya Bani Israel. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya ketika Musa berdoa kepada Allah, yang hampir dihadiri 60.000 ya kaumnya saat itu, meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan, maka Allah kemudian menahan air hujan untuk turun. Kemudian Musa pun bertanya kepada Allah, ya Rabbi, kenapa engkau tidak turunkan air dari langit tersebut?
Maka kemudian Allah memberitahukan, karena ada satu di antara umatmu yang tidak ikhlas dalam berdoa. Ini bayangkan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Coba lihat di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, datang Arab Baduy, ya, kemudian duduk mendengarkan khutbah Nabi, dan kemudian beliau mengangkatkan tangannya dan kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, doakan kampung sebelah. Sudah beberapa bulan ini tidak turun hujan, kami kekeringan dan tidak ada air yang bisa kami dapatkan." Maka kemudian Rasulullah langsung mengangkatkan tangannya, maka pinggiran kota Madinah sudah mendung dan hujan. Ya. Ini salah satu di antara yang mujizat juga yang diberikan ya Allah kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang pertama, ya Musa alaihi salam adalah diperlihatkan kepada kaumnya dengan dibelahnya lautan dengan tongkat, kemudian menjadi 12 bagian jalan yang bisa dilewati mereka. Tetapi kemudian ya mereka kembali lagi ke ajarannya, ya orang-orang Bani Israil itu. Wa misalu tsani, dan contoh yang kedua, ya. Ini diantara contoh mukjizat. Ayatu Isa alaihi salam. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Haitsu kana yuhyil mauta. Haitsu kana yuhyil mauta wa yukhrijahum min kuburihim biiznillahi. Haitsu kana yuhyil mauta wa yukhrijahum min kuburihim biiznillah. Contoh yang kedua tentang mukjizat Nabi Musa AS adalah menghidupkan, menghidupkan al-mauta, orang-orang yang sudah mati. Ya, wa yukhrijahum min kuburihim, dan kemudian mengeluarkan mereka dari kubur-kuburnya, dan mereka keluar dari kuburnya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhyil mauta biiznillah, wa uhyil mauta biiznillah, dan aku dapat menghidupkan yang mati biiznillah, seizin Allah. Dan di sini ada kata biiznillah. Jadi Nabi Isa alaihissalam salah satu mukjizatnya adalah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, bahkan bisa bangkit keluar dari kuburannya. Tetapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, iya, wa id tukhrijul mauta biizni, wa in tukhrijul mauta biizni, wa id, dan ketika tukhrijul mauta, engkau mengeluarkan orang mati dari kuburnya, ya maksudnya kembali hidup, biizni, itu dengan izinku, dengan seizinku. Kenapa? Karena mujizat itu ada sesuatu yang diberikan Allah kepada ya Rasul. Dan sekarang tidak ada orang punya mujizat, ya. Tidak ada yang punya ya mujizat. Ini contoh, ya. Wa misalu salis, dan contoh yang ketiga. Nah ini li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa misalu salisin
li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga adalah mujizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina talabat minhu Quraisyun ayatan. Hina talabat minhu Quraisyun ayatan. Hina ketika talabat meminta minhu dari Nabi Muhammad Quraisy, orang-orang Quraisy, ayat bukti kebenaran. Ya, ketika mereka minta kepada Rasulullah bahwasanya apakah betul engkau ini adalah seorang nabi? Fa asyara ilal qamari. Ya, fa asyara maka beliau menunjuk ilal qamari kepada bulan. Fanfalaqa firqataini, maka terbelahlah bulan itu menjadi dua. Fara'ahun nasa, dan orang-orang melihatnya. Bayangkan ini luar biasa gitu. Ketika Rasulullah menunjuk bulan, bulannya terbelah menjadi dua, dan itu disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Apa yang terjadi ketika Rasulullah melakukan itu? Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, oleh karena itu disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar ayat 1 dan kedua. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Ini sama ngeyelnya ya, sama orang-orang Yahudi, orang musyrikin Quraisy itu. Iqtarabatis sa'atu. Ya. Iqtaraba, telah dekat as-sa'atu, hari kiamat. Ya. Wan syaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Wa iyyarau ayatan, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat tanda atau mukjizat seperti itu, yu'ridu, ya, mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamir, sihir. Makanya ketika Nabi melakukan itu dan mereka lihat dengan mata telanjang mereka, apa kata mereka? Sihrun, engkau adalah penyihir, tukang sihir. Makanya Nabi itu digelari dengan as-sahir, tukang sihir, majnun, orang gila. Ya. Ya. Fabihadihil ayatil mahsusati. Ya. Fabihadihil ayatil mahsusati. Ya. Fabihadihil ayat, maka dengan ayat-ayat ini, artinya dengan mujizat-mujizat ini, mahsusah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati yajriha Allah taala, untuk membuktikan ya tentang Allah Subhanahu wa taala, ta'yidan li rusulihi, ta'yidan ya, untuk membenarkan li rusulihi, para rasulnya, wa nasran lahum,
dan memberikan pertolongan kepada mereka. Tadullu dilalatun qati'atun. Tadullu dilalatun qati'atun ala wujudihi ta'ala. Tadullu menunjukkan, dilalah qati'ah, dalil yang qati'ah. Dilalatun qat'iyatun bukan qati'ah ya. Qat'iyatun, dilalatun qat'iyatun, dalil yang pasti an wujudillah, akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena materi kita sebulan sekali, kadang tidak nyambung dengan di atas ya. Jadi memang kalau materi akidah itu harusnya nyambung, satu materi itu tuntas sekalian. Jadi satu kesatuan yang utuh. Ini ya bagi yang baru tahu ini bingung-bingung kan, karena tidak tahu atasnya. Nah kalau ngaji kita berdasarkan kitab, begitu. Ya tiba-tiba dapat poin seperti ini karena dia tidak tahu dasarnya, gitu kan. Kelebihan kalau kita mengkaji kitab, kita tidak akan pernah kekurangan materi ya. Ini sudah berapa bulan baru sampai halaman 19 kan, berapa bulan pertemuan kita ya. Ya baik, kita cukup yang sekalian. Saya mau tanya di sini materinya apa saja? Pekan pertama apa? Pekan pertama kan akidah ya. Pekan kedua apa? Sahabiyah. Itu mulai dari mana sirah sahabiyah? Oh, kitab apa yang dipakai? Hanya mendengar saja. Tidak ada kitabnya gitu kan rujukannya? Oh, maksudnya ada bukunya kan? Ada bukunya. Memang penting kalau ada bukunya ya. Masalah beli dan tidak itu nomor 2 gitu kan. Karena kalau beli juga tidak dibaca, lebih baik mendengar gitu kan. Ya. Kemudian pekan ketiga tadabbur dan surat. Kemudian yang keempat fikih wanita. Yang kelima tematik. Oh, berarti satu materi yang tidak ada, materi akhlak. Materi akhlak yang tidak ada adab. Ya, kalau materi adab itu kalau kita baca hari ini, ya nanti sama teman sakit saling lirik, biasanya langsung saling lirik. Kamu tuh, gitu kan? Saya tuh kan. Kalau materi adab ya, kalau materi adab itu begitu kita kaji, begitu kita bahas, itu biasanya langsung saling lirik, dan begitu selesai pulang, aduh jangan-jangan saya gitu kan? Ya. Karena nanti bahasanya ada bahasan tentang ya sampai kepada adab bertetangga. Dan akidahnya kuat, sejarahnya juga harus tahu, kemudian Al-Quran juga iya, kemudian masalah fikih ibadah kita harus tahu. Ini poin pentingnya sebenarnya di akhlak, di adab. Ada kalau di Jabar Rahmat itu tiap ahad itu bahas Riyadhus Shalihin adab. Iya. Kalau dia Shalihin itu terlalu luas. Iya. Kalau Riyadhus Shalihin itu jilid satunya itu berkaitan dengan hati, sabar, ikhlas, taqarrub ya kaitannya. Nanti jilid 2-nya baru adab ya. Saya sarankan nanti kalau misalkan ngebahas pakai kitab yang tipis saja supaya selesainya juga lama juga sih sebenarnya. Nama kitabnya Bulughul Maram, tapi bukan Bulughul Maramnya bagian belakangnya saja. Nama kitabnya adalah Kitab Al-Jami. Kitab Al-Jami. Karena saya bahas di Masjid Al-Muhajirin ICC Cikadut.
Itu ngebahas buku itu karena saya tanya pengajiannya apa saja, banyak. Ternyata ada materi yang ditinggal, materi adab. Ya, kalau materi adab itu biasanya pertama tadi langsung saling lirik gitu kan. Saling menyangka si Anu nih, si Anu itu kan. Si Anu. Yang kedua, ya kita akan belajar baca hadis. Dan PR-nya ada menghafal. Ada menghafal. Kalau buku akidah ini agak susah dibaca dan dihafal. Tapi kalau kajian akhlak itu pertama baca dulu. Mungkin satu-satu belajar baca. Karena tidak semua bisa baca hadis. Ya, kemudian baru dijelaskan. Habis dijelaskan pekan depan, bulan depan ditanya hafalannya. Hafalannya. Coba kalau saya tanya, ya berapa hadis yang hafal? Ya, bingung jawabnya juga. Ya, bingung. Paling dalil yang hafal itu al-fitnatu asyaddu minal qatli, gitu kan. Al-fitnah, iya. Itu juga sudah salah pemahaman, ya. Dan kita tidak tahu siapa riwayatnya, kan. Nah, itu sebenarnya harganya juga murah, 15.000 itu bukunya, atau antara 13.000 15.000-an harga bukunya. Isi hadisnya 127 hadis. Ya, kalau sehari satu berarti 127 hari. Berarti kalau sebulan sekali 127 bulan. Bisa, ya. Dan memang niatnya belajar, jadi bukan hanya sekedar mendengar. Saya coba mungkin nanti dua materi itu supaya ada keseimbangan, ya. Karena kan di zaman Nabi ada seorang wanita ahli ibadah, tapi kata Nabi fahiya finnar, dia adalah penghuni api neraka. Ketika ditanya kenapa, tetangganya tidak nyaman dengan lisannya. Ya. Nggak ngomong, tapi lihat wajahnya tetangga tuh. Lihat wajahnya saja, aduh, kesebelen itu kan istilahnya kan. Ya, jadi itu penting, ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kalau Al-Quran memang luas. Kalau Al-Quran itu luas dan dari dulu nggak pernah selesai, ya. Perasaan balik lagi gitu kan. Kalau Al-Quran, ya. Kalau tafsir dari depan tidak ada yang hafal, ya. Dari belakang, ya, banyak yang hafal. Masalahnya di bacaannya belum tentu benar. Surat-surat pendek itu hafal, tapi kalau ditahsin, ya banyak yang salah bacanya itu kan. Cuma kalau orang belajar tahsin itu biasanya yang belajar tahsin itu sedikit, bahkan cenderung berkurang. Takut ditanya, takut dites kalau belajar tahsin itu, ya kan? Nah, itu ya kendalanya. Baik, saya kira ini saja Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi atau menjelang siang hari ini. Mohon maaf, pekan kemarin tidak bisa mengisi karena bersamaan dengan pelantikan pengurus MUI tingkat desa kelurahan di kecamatan yang diadakan secara bersamaan, ya. Dan ini pertama kali mungkin di Cemenyan diadakan bersama-sama, karena selama ini diadakannya di tiap desa kelurahan, lumayan capek juga ke desa, lebih baik disatukan di kecamatan satu kali dan itu selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Syukran wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, kesehatan, keberkahan, dijauhkan dari mara bahaya. Kalau ada usahanya dilancarkan, kalau ada yang sakit keluarganya semoga segera diberikan, ya, kesembuhan. Demikian, syukran wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri majelisnya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.